Ya, saya masih penasaran gitu loh tentang LP ini. Isinya itu yang bagian apa? Penasarannya itu bagian apa gitu yang dilaporkan itu. Kata-katanya apa gitu. Apakah kata-kata tentang eh bahwa kitab dijadikan barang bukti terorisme? Nah, karena itu memang ada, pernah ada. Bahkan itu pernah sampai DPR itu mempertanyakan, kok bisa-bisanya ini Anda jadikan Quran sebagai barang bukti? Nah, kemudian polisi langsung cepat-cepat, tidak pernah, tidak pernah. Tuh. Yuk, coba kita kasih naik ada mm, 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 Jimmy Naiborhu. Coba Jimmy. Salam Bang Endes. Salam Bang Jimmy. Gimana Bang Jimmy? Hmm, Aduh, greget nih semua Bang Endes nih. Gini Bang Endes, ada yang mau saya sampaikan. Apa itu Bang? Ini masalah oknum. Kemarin saya kan ini apa sih kesaksian sih. Mm-mm. Kemarin kan waktu saya mau pergi berobat sama mertua. Waduh, sebentar Bang, ini malah lari dari topik ini. Oke Bang, mohon maaf dulu Bang Jimmy. Saya turunkan lagi Bang Gini, Jimmy. Dia nggak ngerti juga yang lagi bahas. Mohon maaf ya Bang Jimmy ya, mohon maaf. Aduh, 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 aduh. Banyak orang. Teman-teman, para penonton, ya di akun kecil saya, ini ada 9.200 orang. Teman-teman, tujuan saya membuka siaran ini itu saya ingin mengetahui adakah di antara kalian yang mengetahui tentang LP atau laporan polisi yang dibuat resmi terhadap saya di Polda Sumatera Utara. Tahukah kalian itu? Jika kalian tahu, bisakah kalian perlihatkan kepada saya isi di dalamnya? Tentang apa? Apakah tentang mengatakan Muhammad menyuruh seorang wanita menyusui pria dewasa atau Muhammad menyuruh orang meminum air kencing unta? Coba yang bagian mana itu yang saya ingin tahu itu. Bagian apakah yang dilaporkan begitu loh karena saya merasa selama saya siaran tidak pernah saya memfitnah. Kok jadi bahas yang lain lah. Ya, coba ini udah ada law. Oke, ini sudah law firm. Nah, badan hukum nih. Robi Gunawan. Coba saya hidupin dulu Halo kamera Bang. saya. Ya, salam Bang Robi Gunawan. Ya, Ini ya kalau Bang abang Edis. kalau abang mau nyalakan kamera boleh, enggak juga boleh, enggak apa-apa Bang. Silakan Bentar Bang. dulu ya. Bang Edis cuma gini, saya Mm-mm, cuma mau ngasih tahu, mm-mm. siapapun yang mau bikin laporan, pengaduan, polisi berhak untuk menerima. Pada Bukan intinya itu berhak Bang Bang, Edis. seharusnya wajib. Oke, berhak wajib ya. Wajib Wajib. menerima. Harus Polisi itu diterima. wajib menerima laporan. Wajib, wajib. Cuman sekarang kan Tetapi polisi kan mengeles terus. Susah polisi menerima laporan itu. Biasanya mereka itu susah, malas. Banyak pengaduan. Padahal bunyinya itu wajib menerima laporan itu. wajib, wajib Ya, justru. tapi sekarang kan Tapi banyak polisi. Ini bukan tindak pidana, ini congor. Kalau yang menentukan sesuatu itu pidana atau tidak, bukan Anda. ya, Kalaupun Anda menentukan sesuatu itu bukan tindak pidana, maka lakukanlah dengan prosedur. Keluarkanlah SP3. betul, Surat betul. penghentian penyidikan bahwa tidak ditemukan tindak pidana. Sehingga orang tersebut bisa melayangkan pra-peradilan ke pengadilan. Betul, Jadi betul, polisi nggak betul. boleh ngomong, ini bukan pidana, ini bukan pidana. Nggak boleh congor doang. Kalau bukan pidana, bikin SP3-nya, bukan pidananya gitu. Makanya kita ini harus ngerti hukum karena banyak juga polisi-polisi yang botol. Coba gimana? Apa yang mau Anda Ya, sampaikan? pada intinya saya mau menyampaikan bahwa Hmm. apapun
Kalau ada masyarakat mau lapor atau ngadu, itu polisi memang wajib untuk menerima. Tetapi untuk penindaklanjutan, polisi nanti juga nggak bukan polisi yang asal-asalan ya, tapi mereka juga pasti akan ini lihat apakah memang benar ada tindak pidana dalam peristiwa yang dilaporkan itu. Kalau ada, ya mereka akan tangani. Tetapi kalau tidak ada, ya mereka pasti tidak akan melanjutkan gitu, Bang Edis. Tapi pesan saya buat Bang Edis, nggak usah takut, Bang. Kan Saya Bang nggak Edis, takut. Yang makanya yang saya undang tuh dari tadi, Bang. Yang mengerti. Makanya kalau yang mengerti, maksud saya yang mengetahui tentang LP ini gitu loh. Saya pengen tahu yang dilaporkan tuh bagian mana begitu loh. Tapi ternyata Bang pun tidak mengerti juga. Oke, Bang, kalau begitu saya turunkan dulu ya, Bang ya. Bang Edis. Oke, saya turunkan dulu. Maaf ya, Bang ya. Saya turunkan dulu, Bang ya. Kadang-kadang saya harus ngajarin juga orang-orang ini soal hukum karena jadi kalau yang terjadi sekarang itu kan banyak begitu. Anda mau laporan polisi, ya kan? Polisi itu susah banget tuh menerima itu susah banget. Anda nanti harus diputer-puter dulu ke sana ke sini. Harus mutar-mutar ular tangga dulu. Capek nanti Anda lempar ke sana, lempar ke sini, lempar ke sana, lempar ke sini. Itu memang fakta. Ya, kita ini memperbaiki hukum kita gitu loh. Ya, kalau Anda baca KUHP itu, ya Anda itu wajib menerima laporan polisi itu, gitu loh. Makanya penyidik-penyidik itu yang di SPK itu jangan, nggak usah susah-susah, itu terima. Nanti kalau Anda ingin mengatakan bahwa tidak ada laporan, tidak ada tindak pidananya, keluarkan surat, gitu loh. Tidak ditemukan tindak pidananya supaya setiap orang itu punya kepastian hukum. Biar nanti dia bisa melakukan gugatan di pra-peradilan. Karena menurut sudut pandang dia, itu ada tindak pidananya. Gimana? Yang terjadi di negara kita kan kayak gitu sekarang. Anda nggak boleh ngomong-ngomong nggak ada tindak pidananya pakai congor. Ngomong nggak ada tindak pidananya itu pakai surat, namanya SP3. Anda ini nekat yang nyata. Ya, silakan. Coba ya, yang mengerti perkara ini. Coba siapa di antara penonton ini ya yang meyakinkan? Coba Mangatur King, coba Mangatur. Ya, Mangatur. Kafir kau. Apa kau bahas agama Islam apa segala macam? Kafir kau. Hai kau kafir. Sungguh nekat Kafir yang kau. Semua kau bahas kafir kau. Apa pula kau bahas agama orang lain? Agama aja bahas. karena ulama Islam membahas agama kami. Ada agama Mangatur. Islam apa segala macam agama Kristen. Ngapain kau bahas? Karena Kafir saya kau. menanggapi. Apa yang kau tanggapi di situ? Saya menanggapi apa yang umat muslim lakukan terhadap Gak agama perlu kau saya. tanggapi. Untuk apa Masa kau saya nggak tanggapi? boleh menanggapi? Ngapain kau tanggapi? Ngapain saya tanggapi? Ngapain Anda bernapas? Suka Sungguh mengotak-atik nekat, sana sini dasar kamu. Kafir kamu. Ya, silakan Mangatur. Kurang ajar. Anda ini sebentar, saya cek dulu kameranya. Bisa menyalakan kamera. Coba Mangatur, coba nyalakan kamera dulu, Mangatur. Kafir kamu. Gak ada kamera-kamera. Kafir kamu. Baiklah. Baik ya, kita undang dulu yang mengerti ya, yang mengerti di antara 9.900 orang ini, teman-teman ya. Saya pengen tahu, adakah di antara kalian ini yang betul-betul mengerti? Karena yang naik ini semuanya nggak ada yang ngerti. Coba. Nggak ada yang meyakinkan ini, saya lihat ini. Coba ini Warden Simanjuntak. Warden Simanjuntak. LP tidak bisa. LP itu bisa dipublikasikan.
Yang nggak bisa dipublikasikan itu dokumen-dokumen yang bersifat rahasia. LP itu bukan dokumen rahasia. Warden Simanjuntak. Iya Halo bang, Bang. halo bang. YouTube saya nggak live, nggak, karena bukan diskusi Nggak. agama ini. Ini diskusi Oh, mengenai LP. Ya gimana Bang, Warden? Saya balik dulu kamera saya ya. saya kurang ngerti juga bang. Nggak ngerti kenapa naik, Bang. Oke lah, saya turunkan ya Bang ya. Ternyata susah ngomong. Yang mana ini? Coba ya. Coba yang ngerti coba. Kalau komen jangan sekali, karena kalau sekali pasti ketimpa. Coba komen berulang-ulang. Saya ngerti gitu coba. Helmi, coba Helmi, coba kita kasih naik Helmi. Mana Helmi tadi? Nih, Hilmi Bashir. Oke. Nama TikToknya Arya Angkola. Ya benar, Arya. Ya, kok Arya? Hilmi Bashir. Iya, salam Bang Edis. Shalom, shalom Bang. Gimana Bang? Jadi mau nanya dulu Bang sebelum Apa itu Bang? ini. Eh, Apa itu? ini kan dari tadi kuperhatikan di bawah. Apa ini sudah posting bahwa LP ini untuk pengaduan untuk Abang atau Ya, bukan? jadi yang Soalnya dikirimkan ini kepada tidak. saya itu, adalah sebuah video, Bang. Sebuah video di mana ini kan tangkapan layar karena saya kan nggak bisa menampilkan video ini. Jadi saya hanya Ah, menampilkan gambar. Jadi di dalam video itu durasinya panjang. Bentar ya, saya hmm, tampilkan dulu di HP saya satunya ya. Dia kirim videonya itu kayak begini. Bentar ya. Sabar Bang, biar aku putarkan dulu Bang ya. Sabar ya. Sabar. Saya lihat dulu inbox saya. Karena ini pun orang begitu loh. Dan tapi dia kirimkan kepada saya itu video. Coba ya saya putarkan ya, Baru dari pihak Islam, Arya ini Bentar. Bentar ya. Nih. laporannya ditolak. Saya mau lihat komentarmu ketika aku tunjukkan ini. Saya mau lihat komentarmu ketika aku tunjukkan ditolak apa tidak. Kalian boleh lihat orangnya ya. Mana yang benar-benar bodoh, mana yang benar-benar benar-benar punya akal sehat. Nah, kunci tadi. Nah. Nah, ini dia keluar, masuk meja kantornya. Nah, dia keluarkan LP ini. Sorry ya, ruangan baru. Biar dia nggak komentar gitu lagi. Tapi kalau itu ditunjukkan dia masih komentar, nah, dodong lah itu. Berarti nggak tahu malu lah itu. Ditolak kok dapat yang kayak gini. Dah, tunjukkan gitu aja. Nah, itu. Itu videonya, Bang. Jadi yang dikirim ke saya itu video. Cuman saya tangkap layarnya gitu. Dia mengirimkan video bagaimana Arya ini waktu itu sedang live dia memamerkan laporan LP ini gitu, Bang. Makanya saya penasaran yang dilaporkan Arya ini yang bagian mana? Apakah Muhammad nyuruh minum kencing? Ataukah karena Edis mengatakan Muhammad kena satu-satunya nabi kena sihir? Nah, itu yang aku penasaran gitu loh. Makanya penasaran aku di bagian mana yang dilaporkan itu gitu loh. Makanya kalau kita bikin LP kan pasti dikasih uraian singkatnya itu. ya betul. Kronologis kejadian bahwa pada hari ini jam segini, tanggal segini, saya melihat di Komal Edis TV. Edis TV mengatakan di TikToknya bahwa Muhammad itu adalah satu-satunya nabi yang kena sihir. Apa itukah yang dilaporkan gitu loh? Biar nanti seluruh Indonesia tahu bahwa memang Muhammad satu-satunya nabi kena sihir. Gitu, Ya, Bang. izin Bang. Di dalam Gimana? karena di video itu tadi kan dia tidak menyebutkan nama Abang, lalu
videonya juga kan belum saya lihat. Oh Tentu kan hanya ada. Dia menyebutkan nama saya ada. Videonya itu agak panjang. Saya ambil pendek nih Bang. Ada. berarti sudah bahwa dia udah melaporkan ke Polda Bang ya. Iya. Kalau nggak ngapain Bang saya tampilkan di sini? Ya maksudnya gini Bang, kalau sudah positif, artinya kan bisa saya bantu untuk mencari tahu karena kebetulan ada saudara di sana dan ada juga Tapi dari teman-teman saya. dari kemarin orang ngomong gitu terus. Tapi nggak ada nihil. Kebetulan ada adik kita di sana Bang, ada adik kita, jadi bisa kita cari tahu. Saya bukan hoax di sini. Makanya saya pastikan dulu tadi apakah ini benar-benar laporan benaran atau hanya sekedar untuk buat gaya-gayaan, karena di situ kan tidak ada nama Abang. Jadi makanya saya bertanya dulu itu tadi kan. Jadi kalau sudah positif memang dia ada kan bisa kita cari tahu. Cuman gini Bang, takutnya begini. Karena kawan ini sebelumnya pernah saya lihat video bahwa dia pernah berjanji dia buat VT bahwa saya akan melaporkan Edis TV. Tapi jangan ngomong-ngomong dulu sama orang lain ya, jangan dibagi-bagi. Saat itu ketika itu dia lagi live. Jangan dibagi-bagikan dulu ini ya, karena saya belum melaporkan, saya akan melaporkan. Itu beda Takutnya Bang. dia ini Beda dengan live yang ini. beda ini Bang ya. Beda. Ah. Jadi satu lagi Bang, seandainya ini seandainya ini ya, seandainya dia belum menyampaikan laporan, apakah bisa contohnya bisa orang lain ataupun Abang contohnya melaporkan pencemaran nama baik Oh Bang? enggak ada. Watak saya enggak ada seperti itu Bang, enggak ada. Di mana saya ini seseorang yang tiap hari mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jadi saya enggak seperti itu. Enggak. Enggak apa-apa orang mau gitu. Saya cuma penasaran aja gitu loh. Di bagian mana saya dilaporkannya gitu. Oke Bang, oke. Karena selama saya membuka tema-tema diskusi gitu kan, selalu saja memang ada dasarnya gitu. Contoh, saya pernah bilang begini, mustahil kamu tidak menyimpulkan Muhammad seorang penipu ketika kamu percaya hadis. Nah itu. Loh, karena menurut hadis-hadis, ketika kalian sungguh-sungguh membaca hadis, maka kalian harus menyimpulkan bahwa Muhammad seorang penipu. Nah, coba di bagian mana? Apakah itu yang dilaporkan gitu loh? Makanya biar saya ini gitu. Oke lah Bang ya, kita kasih kesempatan ya. Siapa tahu ada yang Oke, tahu Bang. ya. Karena dari tadi ini belum ada yang tahu betulan. Oke, berikan Hanya aku kesempatan dalam minggu ini Bang. Saya janji saya usahakan dalam beberapa hari ini. Karena ini kan hari Senin, jadi mudah-mudahan sampai Jumat saya udah dapatkan jawaban Bang. Oke. Oke, begitu saya turunkan ya Makasih Bang Bang ya. Oke, Tuhan berkati Bang ya. Amin, amin, amin. Saya turunkan ya. Ya, belum ada yang tahu betul-betul. Coba di antara teman-teman, siapakah di antara kalian yang mengetahui? Coba. Nah, orangnya sudah nonton-nonton. Di Arya ada nonton-nonton dia Arya, ngintip-ngintip di Arya. Mukaku terkenal mak kata dia. Si Arya kan anu dia pengen terkenal dia. Ada dia nonton dia si Arya ngintip-ngintip. Arya, kau jangan ngintip-ngintip kau Arya di situ Arya. Coba berani nggak kau buka itu LP-mu itu? Apa yang bagian mana yang kau laporkan? Karena penasaran kali aku Arya. Yang mana yang kau laporkan itu? Coba kau naik dulu kau ke sini Arya. Coba. Kau kan sudah kuupload, kau sudah viral kau di anu. Coba. Dia yang anu itu ada itu. Ngintip dia di situ. Ngintip dia si Arya. Tadi dia ikut join. Jadi Arya kalau kau nonton ya, tenang Arya. Jadi penonton saya ini kan ya bukannya sombong lah ya. Penonton saya ini kan ada lumayan banyak lah ya. Dan mereka itu selalu memberikan info-info kepada saya. Ya kan? Dari yang mulai petinggi di negara kita ini ada. Cuman saya nggak mau sebut namanya. Ya. Dari kalangan-kalangan ring 1 juga ada. Biar kalian tahu begitu. Yang info ke saya ini banyak. Nah, coba Arya. Coba
Coba kamu naik ke sini. Saya pengen tahu, penasaran saya. Bagian mana yang kamu laporkan itu? Ada Elia Miron. Coba kita kasih nih dulu Elia. Halo Bang Eli. Gimana kabar Bang Eli? Halo Bang, Halo Bang Eli, gimana aku Bang? cuma mau bilang semangat, nggak usah takut Bang. Oke, Gak ada siap, gunanya itu ada. siap. Ini orang ini cuma cuma berani kayak gitu aja, nggak tahu ngomong, nggak tahu jawab, nggak tahu berdebat. Alhasil jalannya jadinya begini kan. Mereka tuh udah panasan, makanya sampai akhirnya ngundang Bapak Jakar turun. Ya emang begitulah di negara kita ini mau gimana kan? Kalau mereka mengundang penceramah bahas agama, mengundang penceramah Islam bahas agama Kristen ya itu tadi dakwah. Nih ya, saya Betul. kasih Betul Bang. hanya itu aja. Ya, cuma aku bilang semangat, nggak usah pedulikan itu, lanjut terus. Oke, siap-siap Bang Elia. Tuhan berkati, salam. Amin, amin, amin. Saya turunkan ya. Turunkan aja Bang, turun. Oke, saya turunkan. Nah, teman-teman, memang keadilan itu memang bermasalah gitu dalam hal soal masalah diskusi agama inilah ya, gitu. Ini misalnya saya kasih kalian contoh nih, Ini saya balik dulu kamera saya ya, biar kalian ngerti nih. Ini saya terjemahin satu-satu nih ya. Atau saya ginikan saja lah nih. Saya putarkan ya video. Kalau Muslim undang penceramah begini. Perhatikan. Nah, ini maksud saya terjemahin ya. Saya sudah membaca Bible. Nah, saya siap menaruh kepala saya itu di itu. Apa itu? Gilitin itu loh, tahu kan? Yang buat mancung-mancung itu nih, perhatikan. If any Christian points out a single unequivocal statement, a single unambiguous statement from anywhere in the Bible, Saya terjemahin. Jika ada seorang Kristen bisa menunjukkan satu ayat yang tidak ambigu gitu ya di dalam Bible nih, di mana Yesus berkata nih, Christ peace be upon him himself says that I am God, or whether he still worship me, I today, Dr. Zakir Naik, am ready to accept Christianity. itu panjang. Saya ambil pendeknya itu aja ya. Di mana dia katakan, kalau Yesus bilang saya Tuhan sembah saya masuk Kristen. Lalu penontonnya teriak tuh, oh, wow. Tuh, itu kalau Muslim bahas agama Kristen. Dan kalau begitu dikawal itu sama Islam. Bayangin kalau yang ngomong itu Kristen. Yang ngomong Kristen di Stadion Gelora Bung Karno. Kalau ada orang Islam yang sanggup menunjukkan di dalam Quran di mana Muhammad ngaku nabi, saya masuk Islam. Orang Islam langsung demo mereka di Monas, tangkap. Penistaan agama, melecehkan Al-Quran. Di dalam Quran, kalau kamu ketemu Muhammad, saya Nabi, saya lompat dari Monas. Nggak ada. Di dalam Quran Muhammad tidak pernah ngaku Nabi. Coba tunjukin ayat dalam Al-Quran. Saya Muhammad, saya adalah Nabi. Coba, kalau ada saya ngesot dari Sabang sampai Merauke. Jadi janganlah seperti itu. Marilah kita ini bernegara, kita satu sama lain itu menghargai, ya kan? Bahaslah imanmu masing-masing. Nah kan udah kena peringatan kan? Aduh, peringatan. Peringatan, baik.